Bismillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu semua, pada hari ini Ahad 21 Syawal 1443 Hijriah. Momentumnya sengaja memang kita jadikan satu semua, walaupun kalau secara konsep acara jalan saja gitu ya. Ya tentu ini masih dalam suasana hari raya Lebaran ya. Anggaplah ini sebagai halal lebih halal. Tadinya undangan ini mau kita sebar secara luas, kita mau open house begitu, tapi saya pikir kita sekarang punya kriteria yang dikatakan guyub ketat ini ya. Jadi yang akan nanti saya jelaskan gitu ya. Jadi pada kesempatan ini ya memang yang diundang hanya orang-orang terbatas saja gitu ya. Kalau saya katakan tadi guyub, memang sebetulnya dalam lingkup guyub itu sendiri kan ada ring-ringnya sebetulnya. Oke, kita punya tugas, kita punya upaya untuk menguhuwahkan semua orang, bahkan yang non muslim pun dalam atas nama rahmatan lil alamin kita rangkul kok. Tetapi sebelum sampai ke ring yang sangat luas itu, tentu ring satunya, ring 2 dan seterusnya yang paling dekat harus kita bisa guyubkan dulu ya. Yang itu menjadi koreksi juga buat saya barangkali 2-3 tahun terakhir, bahwa ya mungkin kalau ada fakir kita sudah mulai koreksi itu bersama-sama. Ya selama ini kita terlalu katakanlah ya menjangkau orang-orang yang boleh jadi oke, itu juga penting untuk diguyupkan, tetapi saya melupakan ya tentu keluarga saya sendiri gitu loh. Karena bisa dibilang setelah RCC, eranya RCC itu mungkin saya udah nggak pernah kumpul lagi sama keluarga gitu loh ya. Keluarga saya sendiri, barangkali mungkin kakak adik dan seterusnya, itu yang menjadi koreksi saya sendiri juga. Dan kita memang punya platform baru yang kita sebut dengan QUE gitu ya, QUE gitu ya. Dalam guyub ketat ini, ya ketat itu sendiri memang merupakan arti dari ini selektif lah ya, ini selektif. Karena kalau kita bicara soal silaturahim, yang memiliki pahala itu adalah yang memiliki hubungan kekerabatan. Jadi selama ini makna silaturahim itu mengalami perluasan ya, karena ada yang namanya silaturahim, ada yang namanya silaturahmi, yang mungkin sudah diserap oleh bahasa Indonesia untuk ya katakanlah guyub antar orang per orang gitu, tanpa ada hubungan kekerabatan. Tetapi yang menjadi janji silaturahim, panjang umur dan rezeki itu adalah kepada yang memiliki hubungan kekerabatan, kakak, adik, orang tua, yang kita juga lagi mengemas itu dalam Q ya. Nanti juga akan kita perkenalkan ya. Artinya kalau kita mau bicara soal ini, kita sibuk menyibukkan diri dalam bisnis yang di situ ya mungkin saja tidak ada ya, ada ikhtiar kita secara manusiawi, tetapi tidak ada janji Allah di situ, tanpa ada silaturahim. Yang pada saat yang sama orang malah mencetuskan jangan pernah bisnis sama keluarga, memutus silaturahim, padahal justru bersama bisnis keluarga itu ada janji Allah, dibukakan rizki. Yang urutan sedekah kita saja, zakat sedekah kita aja harus ke orang-orang terdekat kita, kerabat kita dulu, baru kepada yang lain. Nah itu yang mau kita benahi itu pelan-pelan ya. Jadi kalau bicara ketat ini, yang pertama ya adalah kerabat. KE yang pertama nih, kerabat. Yang di sini kita membuat, ini rencana kita akan jadikan PT nih. Q ini adalah ku anfusakum ya. Oh ya, Tahrim surat ke 61 itu mungkin ayat ke berapa ya, Pak? Ku anfusakum wa ahlikum nar. Tapi kita ambil di sini ku anfusakumnya saja. Ku anfusakum enterprise ya, Q. Nanti kita buat berbadan hukum PT yang urusannya di sana adalah kita mau mengakrabkan ya, mau menguatkan fungsi-fungsi kekerabatan sampai kepada fungsi bisnisnya. Kebayang nggak kita punya buyut, kemudian punya kakek, lalu nama mereka kita sematkan ya, misalkan Baitul Mal nama kakek kita tuh apa, atau PT nama kakek kita tuh, atau moyang kita lah ya. Yang itu harus selesai dulu, karena ini ring pertamanya nih, ini ring satunya nih ya, ini ring satu kita nih. Tentu tidak nanti ini selesai dulu baru yang kedua, tidak, ini semua akan bertahap secara paralel, ini semua akan jalan ya, karena bersama ini nanti yang lain pun akan jalan gitu ya. Tentu yang kedua adalah ketat, yang kedua adalah KE-T-nya, TA-nya apa? TA-nya apa? Nah, itu dia, tetangga. Pernah nggak belajar ya? Tetangga. Ya. Ini ring 2 kita nih.
tetangga ini adalah ketahanan lingkungan. Yang kalau kita bicara saudara, tetangga mungkin bisa jadi, ya kalau orang bilang kan tetangga itu adalah saudara terdekat. Sampai-sampai dalam hadisnya Rasulullah menyampaikan bahwa hampir-hampir saya kira tetangga itu masuk dalam waris. Saking banyaknya Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu berkenaan dengan keutamaan tetangga. Ya, yang hari ini lagi-lagi kalau kita bicara hubungan ketetanggaan, itu pintu pagar pada tinggi-tinggi, pada satu tidak yang lain tidak saling kenal. Kalau kita bicara guyup, kita bicara soal lingkungan kita dulu, kanan kiri dulu, RT kita dulu, RW dulu, kelurahan. Ngapain jauh-jauh? Sama-sama Depoknya, tapi yang satu Depok Tapos, yang satu lagi Depok mana yang ujungnya paling jauh lah, gitu ya. Jauh. Udah petir ya. Ke sana ya udah perbatasan tuh. Ya, jauh, tetap jauh. Jadi tetangga itu adalah lingkup yang paling dekat. Jadi kalau kita sering guyup, tapi sesama tetangga tidak saling kenal, tidak akrab, nah itu percuma lah itu. Dan bersama ini sebetulnya ada ketahanan lingkungan nih. Kalau kita bicara soal apa namanya, ya tekanan-tekanan penagihan, ngapain orang Sawangan ujuk-ujuk nguber ke Tapos misalkan, karena ada keributan di sana, kejauhan, nyampe situ udah bubar, gitu ya. Jadi dalam ketahanan lingkungan bertetangga ini, kita sudah memiliki 2 titik yang akan kita lakukan ini ya, apa namanya, iya aplikasinya gitu ya. Mungkin kita sebut saja di sini niat ini ya, hunian ta'awun. Ya di mana? Di Kalisuren dan sekarang di Citerep. Yang itu juga sebetulnya menjadi salah satu alasan saya untuk kembali kepada kekerabatan. Ya, jadi nanti mungkin kita akan bangun per kelurahan lah minimal. Ada satu kegiatan bisnis yang mengakomodasi kewilayahan dalam lingkup mungkin sementara ini adalah kelurahan. Ya, jadi memobilisasi potensi dan penanganan masalahnya sekaligus di level itu, di level kelurahan itu. Ya, bahkan di perumahan-perumahan yang sudah dan akan terus kita bangun. Nah, kemudian yang tiganya baru T yang terakhir. Ya, adalah yang hari ini kita lakukan. Yang hari ini kita lakukan. Tetangga bukan, kerabat belum. Kalau kerabat kita bisa bilang belum ya. Ya, jadi yang hari ini kita wujudkan, dan pertemanan ini sendiri tentu bukan pertemanan yang sembarangan. Gitu ya, bukan pertemanan sembarangan dalam arti ya kita bisa sebut semua orang yang kita kenal sebagai teman. Tetapi pada akhirnya ketika kita membutuhkan, tentu yang dikatakan dengan teman yang sesungguhnya itu akan baru kita bisa buktiin lah, gitu ya. Dan memang bicaranya kita hari ini ya sedang menempuh sebuah perjalanan panjang yang boleh jadi dalam perjalanan itu membutuhkan pihak-pihak yang memastikan bahwa ketika terjadi sesuatu pada kita yang mungkin ya berupa musibah, ada pihak-pihak yang menjadi peduli ya, yang menjadi jangkar sehingga kita tidak jatuh ya terlalu lama gitu ya. Kita bisa bangkit lagi dan kita menularkan energi-energi kita untuk sampai kepada tujuan kita yang paling hakiki ya, kembali kepada kampung akhirat ya. Jadi ini ya, jadi kalau saya katakan tadi bukan sembarang teman ya, memang kita bicara berteman bertujuan ya, seperti acara hari ini gitu ya. Dari mana acara hari ini hadir yang tidak saya rencanakan juga, karena Teh Amoy sama Bu Meta tanya waktu kita ketemuan malam takbiran itu ya, kita mau meluncurkan new IG nih ya, new IG. Terus apa yang mau kita lakukan? Ya sudah, kita perkenalkan saja. Hari ini rencana kita perkenalkan new IG tadi tuh. Yang new IG itu nanti akan terdistribusi juga kepada 1, 2, 3. Karena tidak mustahil kan, misalkan ada kakak adik yang tidak akur tapi sama-sama dalam satu grup IG. Itu ada di IG keberapa lah. Mereka kakak adik nggak akur. Bahkan ada suami istri nggak akur, masih dalam satu grup IG. Gitu kan? Jadi balik lagi, new IG yang hari ini kita kemas akan terdistribusi ini kepada 3 ring ini. Yang kemarin pada IG sebelumnya itu seolah-olah jauh panggang dengan api. IG mah jalan sendiri, terus yang lain jalan sendiri. Lalu buat apa kita buat hal-hal baru gitu kan? Jadi new IG ini akan mengkoreksi pertama kali bahwa kita akan mengumpulkan orang-orang bermasalah lalu mengembalikan mereka kepada komunitasnya, ring yang paling dekat. Ya, maka sebetulnya nggak ada istilah harusnya nih, nggak ada orang cari utangan tuh, nggak ada mestinya. Dalam satu grup yang satu yang lain kita nggak saling kenal, ada orang tiba-tiba minjem duit, mesti bermasalah nih ketiganya ini.
Sekarang logis aja. Kita baru masuk grup, lalu tiba-tiba ada yang minjem duit. Lah, memang kemana saudaranya? Tetangganya? Temannya? Kalau mereka aja nggak mau minjemin, lah bagaimana kita? Ini akan bicara soal, iyalah. Ya pokoknya, maka kita akan bicara ini tentang amanah. Kita akan melokalisir amanah nih. Karena ya, silakan Bu. Atau di pojok sana geser dikit. Atau di depan juga nggak apa-apa, baris. Kita akan bicara soal, ya. Pas tuh 3. Jadi orang-orang yang cari-cari utangan itu di luar lingkupnya, pasti orang-orang yang bermasalah. Bisa jadi karena dia sudah pernah pinjam ke semua ring ini, lalu dia tidak amanah, lalu dia kabur kepada komunitas lain. Kita nggak bicara soal iba, kasihan, dan seterusnya. Semua orang punya masalah. Kita juga tidak bicara soal, udah ya bantu dulu. Enggak, karena uang kita harus kita prioritaskan kepada mereka dulu nih. Kalau kita mau benahi ini dengan terstruktur, nggak bisa kita tiba-tiba seberapa perak pun. Lah perak-perak itu kalau dikumpulin jadi satu juga banyak juga. Banyak, ya. Makanya ini akan menjadi tektokan nih. Ya, pertama New IG ini kita akan bantu fasilitasi mereka. IG itu terakhir kan sampai angkatan 22, ya. Jadi kita udah mengumpulkan sedikitnya 2000-an orang tuh. Jadi apa sekarang? Nggak jadi apa-apa. Dan hari ini nanti New IG itu tentu akan ujungnya akan kepada aplikasinya ada kepada 3 ring ini. Ya, karena guyupnya akan menjadi guyup yang ketat. Ya, karena hari ini juga kita sedang membenahi mindset orang-orang. Hari ini uang kemana-mana percuma, orang banyak traumatik dan seterusnya. Karena balik lagi kita tidak terstruktur ya dalam hal pemecahan masalahnya, gitu ya. Jadi inilah guyup ketat. 21 Syawal 1443 Hijriah, Desember tahun ini saya berusia 40, genap 40. Dan saya tentu tidak ingin berlarut-larut juga dengan kegiatan yang tak berujung gitu ya. Jadi ini memang sudah akan lebih ketat. Ditambah memang kalau bicara soal ya hal-hal lain saya pikir sudah cukup lah kita maksimal. Makanya sekarang kita buat terstruktur dalam New IG gitu ya, dengan konsep yang jauh lebih, saya kira lebih terfollow up, karena di sana nanti ya dari mulai kajiannya sudah ada ustadz secara khusus yang memandu, lalu dari sisi katakanlah pelunasan hutang bergilirnya sudah oke, sudah bisa jalan, terus ya secara bisnis juga akan sudah bisa kita siapkan. Di bawah itu tadi mungkin kelihatan yang pertama kali nanti akan kita munculkan adalah laundryku. Nanti akan kita fasilitasi secara gratis laundry itu di tempat-tempat ya alumni IG. Karena cucian ini kan kebutuhan rutin kita semua. Yang kalau kita hitung dengan kita beli mesin cuci sendiri lalu kita nyuci sendiri jauh lebih murah, hampir separuhnya. Bayangin. Salah satu bentuk kolektivitas yang kalau kita bicara alaikum bil jamaah, memang perwujudannya itu ada dalam kolektivitas. Kebayang nggak? Ya, deterjen kita, listrik, cucian kering, waktu kita. Kalau kita jadiin satu laundrynya, ya tentu nyucinya tetap masing-masing dalam arti kita pisahkan. Tapi dengan jadiin satu itu kemarin simulasi yang kita buat, itu bisa menghemat 50%. Jadi kita sama-sama mengeluarkan biaya yang sudah memang kita lakukan buat nyuci, tapi ada lebih 50%. 50% ini coba dihitung kalau 1 tahun saja kita bisa berangkatin umroh bergilir tuh, tanpa kita harus merasa keluar uang lagi. Kebayang nggak hitungannya? Dengan kita nyuci baju aja, sekarang ada yang nggak nyuci baju di sini? Paling saya numpuk baju 3 bulan cuci gitu ya, kebuang gitu ya. Jadi dikumpulkan itu berangkat umroh tahun depan kita udah bisa menggilir nih 50%. Coba itu baru dari laundrynya doang. Itulah alaikum bil jamaah ya, itu udah ada di bawah tuh ya. Kita mulai dari itu dan nanti yang lain juga akan menyusul dan seterusnya. Ini sebetulnya kalau kita bicara bisnis, kita bicara hari ini juga bicara persaingan yang kalau lalu bisnis itu berjalan seperti biasa, ya udah persaingan aja yang terjadi dan kita tidak pernah menang, nggak pernah menang kalau kita tidak mulai dari hal yang paling kecil dalam bisnis itu. Apa hal yang paling kecil dalam bisnis itu? Daya serap kita. Ngapain kita mikirin jauh-jauh bisnis ini, bisnis itu? Yang terakhir kali aja kita bisnis ayam dengan tukang ayam, pengelolanya bangkrut, minus sampai hari ini. Minus.
Ya, Bib. Nggak apa-apa sih, saya kira terbuka saja. Ini realistis dan saya gemes. Ya, nggak ada sindir-sindir. Ini contoh saja, contoh. Ya. Jadi sampai hari ini, Nes. Dan akui saja kalau kita bicara amanah, mereka orang-orang amanah. Orang-orang ini orang-orang amanah. Tapi amanah itu kan ada dua. Ya, amanah itu bicara soal integritas, jujur enggaknya. Nih, mereka orang-orang yang integritas. Integritasnya nggak saya ragukan. Yang IG itu memang kita peruntukkan untuk itu. Kita bicara tauhid, kita bicara amanah, kita bicara ta'awun. Ya, ini orang-orang amanah. Tapi amanah juga ada satu lagi. Dia bicara kompetensi nih. Jadi ada orang amanah jujur, tapi dia nggak kompeten. Yang nggak amanah juga. Yang kalau dalam hadisnya itu bicara soal tunggulah kiamat. Ketika ada satu pekerjaan dilakukan bukan orang yang amanah. Itu bukan bicara soal jujur saja. Itu bicara soal kompetensinya. Iya, amanah itu dua. Jadi kalau bicara amanah, tapi tidak kompeten jadi nggak amanah juga. Gitu. Ya, jadi ini bisnis ini yang turunannya nanti setelah New IG ini kita bicara ada Isa nih. Ini udah istilah-istilah akhir zaman ini kita pakai. Isa kemarin sudah kita jalankan. Skill Academy. Ya, Isa. Ya, kita akan mengasah kompetensi di situ. Yang lahirnya ini juga karena lahirnya ini adalah ini karena Isa nih. Orang punya bisnis puluhan tahun mesin laundry. Gitu kan? Dia punya akses tuh terhadap. Lalu setelah bisnis laundry mesin laundry tadi, bisnisnya adalah deterjen. Nah, udah klop jadi satu. Dia bisa menjual per kilonya 3.000 perak. Kita ngambilin barang cucian, taruh di dia, bayar 3.000 per kilo. Kita jual lagi 6.000, kita nggak ngapa-ngapain tuh. Dapat 3.000. Sekarang jualan laundry sekilo berapa? Ya, 7.000. Tapi memang dia nggak gosok. Karena memang ada minus di gosok tuh lebih repot lah. Jadi hanya cuci lipat. 4.000, cuci lipat. Ya berarti 1.000 perak lah. Katakanlah 1.000 perak nggak ngapa-ngapain. Ya, nanti mungkin bisa kita efisiensikan lagi lah. Jadi kalau versi dia mesin itu kalau dia langsung kering dan dilipat nggak butuh digosok. Ya mungkin temporer lah, mungkin setelah sebulan sekali mungkin gosoknya gitu ya. Tapi kalau versi dia betul nggak sih? Nah ini udah praktek nih mereka berdua nih. Oh tertentu ya. Satuan gitu ya. Jadi kalau kita jual pokoknya laundry sekilo sekian, terima beres rapi. Orang kan nggak tahu nih digosok apa enggak, yang penting rapi aja kan. Ya wangi rapi gitu ya. Yang udah praktek mereka soalnya. Jadi itu lahir karena kompetensi itu. Bertahun-tahun dia belajar, dia jatuh bangun dia di sana. Karena bicara kompetensi juga hal yang paling mudah, bicara peran khusus yang dilakukan secara konsisten, berulang-ulang. Ini bicara soal waktu ya teman-teman. Ya, karena kita semua boleh jadi terlahir sebagai anak raja dan anak petani. Nggak ada yang bisa milih. Mau kita lahir dari perut ratu atau perut ibu tani. Tapi yang kita miliki secara sama, yang adil, itu hanya masalah waktu saja. Bahkan orang pintar, paling pintar sedunia, dia tetap membutuhkan orang lain karena pada saat yang sama dia tidak melakukan fungsi-fungsi itu secara bersama-sama, secara sekaligus. Karena dia akhirnya butuh peran-peran orang. Pada saat dia butuh peran-peran orang itulah, maka peran-peran yang khusus yang kita punya akhirnya akan mengisi kekosongan tadi. Karena kita punya modal yang sama dari sisi itu, dari sisi waktu. Itu ya. Jadi ada New IG, ada Isa, ada Ring ini yang akan kita jadikan ya supply kepada orang-orang yang memang mengembalikan mereka kepada tempatnya. Jadi setelah itu New IG itu kan ketika ada orang datang misalkan, oh saya butuh pinjaman ini itu, ya kita ketawa saja. Karena kita akan secara tegas, Ringnya itu ada di sana. Ngapain jauh-jauh dari sini ke Lampung, uang di sementara di lingkungan kita sendiri misalkan ya. Jadi pada kasus 1 sampai ke 22 itu ya hal-hal ini kan juga lumrah terjadi. Dan banyak penipuan yang akhirnya membuat orang trauma juga terjadi karena
Akhirnya uang-uang yang dipercayakan tadi ya ujung-ujungnya nguap-nguap juga, gitu ya. Karena sekali lagi kalau mereka saja mencari di luar lingkungannya, maka sudah pasti ada masalah di sana. Dan kita harus memperbaiki, mengembalikan mereka pada lingkungannya. Pertolongan yang paling tepat buat mereka adalah mengembalikan mereka kepada lingkungannya. Karena rezeki itu boleh jadi tidak akan datang ketika misalkan dia jauh dengan kerabat, tidak akur dan seterusnya. Ya, dengan tetangga dan yang lain. Begitu ya. Jadi guyup kita hari ini di ring 3, yang 1-2-nya juga sudah kita bangun. Ya, berteman bertujuan. Ya, ini kita bicara soal bagaimana nanti memperkenalkan New IG di bulan ini juga. Karena orang-orang bingung terhadap masalah ya kita sebut bencana riba itu di luar sana sangat banyak. Yang mereka pada saat itu terjadi mau kemana tuh bingung. Yang akhirnya juga kemakan juga sama orang-orang yang modus aja, gitu ya. Harus membuang uang sebanyak, ya. Katakanlah ya nggak hitung-hitungan juga kan, akhirnya ada yang ketipu lah segala macam. Yang ujung-ujungnya ketika sudah tahu pun belum tentu mereka berani melakukannya sendiri. Ketika berani belum tentu berhasil. Dan kalaupun berhasil tidak ada impact sekalipun terhadap pemecahan masalah secara keseluruhan. Hari ini kita bicara bebas riba itu bukan sekedar hutang selesai saja. Karena bicara bencana ini kan terus ada. Jangan sampai kita bebas hutang, bebas riba lalu kemudian terkena lagi. Karena kita lemah dalam pemecahan masalahnya. Kemudian anak cucu kita nanti juga bagaimana? Nah, itulah kita bicara soal guyup ketat, jadi kita pegang dan ini akan menjadi rumusan terbaru yang hari ini kajian live-nya memang bicara soal tema kita adalah apa tema kita hari ini? Tema kita apa hari ini? Siapa mahram kita dan serta hak dan kewajiban kekerabatan ya, hak dalam kekerabatan. Karena ada hak dan kewajiban dalam kekerabatan yang harus kita penuhi. Kalau bicara hutang dan riba, bicara surga neraka juga. Kekerabatan juga bicara surga dan neraka. Karena ancamannya buat yang memutuskan silaturahim itu neraka juga ternyata. Jadi ada kesamaan-kesamaan itu yang saya kira inilah isyaratnya. Dan kalau mau masuk di dalam proyek kami ya, proyek kami itu memang ini saya sekarang Fatir ini kita lagi coba kembali kepada keluarga kita masing-masing. Kita mulai dari silsilah, lalu nanti dari silsilah kita mulai dari yang tidak akur kita akurkan. Jadi nanti kegiatan usaha yang pertama kita bangun adalah event organize yang khusus menangani fungsi tadi kekerabatan tadi. Jadi yang nggak akur-akur akan kita buatin akur, yang tadinya ya sumber-sumber daya nanti akhirnya juga akan muncul, dan kalau mereka ada masalah juga akan kita pecahkan di lingkup keluarga itu. Dan saya sudah mulai, mereka juga sudah mulai, nanti kalau mau proyek bareng-bareng juga ayo kita mulai, karena ternyata ada kesamaan-kesamaan sumber daya ya. Misalkan sumber daya yang dibutuhkan diantaranya misalkan tempat kalau kita bisa booking bahkan kita beli sekalian gitu ya, udah rehalanya ke situ aja udah. Nggak usah cari-cari lagi. Lalu kendaraan dan seterusnya. Bahkan kalau kita kebayang nggak, umroh bareng keluarga besar tuh. Iya, umroh bersama keluarga besar. Jadi kalau kita bicara motivasi umroh kan memang dari umroh ke umroh itu menguburkan dosa. Makanya umrohnya tadi pertama adalah umroh pertemanan. Wah, umroh tetangga gitu. Satu tetangga berangkat. Lalu kemudian umroh kerabat. Itu bisa tiap tahun itu berangkat. Caranya gimana? Udah nyuci baju aja misalnya. Berangkat umroh dengan cara nyuci baju. Hitung-hitungan ini kalau mau kita buat secara simulasi itu masuk akal sekali. Masuk akal sekali. Ya ini baru dari laundry loh contohnya. Bayangin 50%-nya dikalikan akumulasinya gitu ya. Belum dari yang lain-lain. Dan itu kita belum ngapa-ngapain tuh. Ya, nanti ngapa-ngapainnya setelah kita siap, betul-betul siap. Yang dari usaha-usaha yang paling dekat itu bisa kita kelola. Kita menyebutnya bisnis on demand, bisnis karena permintaan, bisnis karena sumber daya serapnya sudah ada. Ya, bond, bisnis on demand. Yang kalau diartikan bonding itu adalah memang perikatan. Butuh ikatan nih. Ikatan apa? Ikatanku anfusakum. Mulai dari diri kita, orang-orang terdekat kita, wa ahlikum naro, itu pada akhirnya bicara ring-ring tadi. Meluas. Kalau kita selesai dengan hajat kita sendiri, hajat keluarga kita, hajat tetangga kita, hajat teman kita,
hajat dunia kita urus. Kira-kira begitulah. Dan hari ini banyak hal mubazir karena tidak terstruktur. Hal-hal mubazir itu akhirnya, ya tadi bayangkan, kalau setiap orang lalu bisa menghemat 50%, lalu yang hemat itu bisa kita kumpulin jadi satu, kenapa enggak? Itu kan dalam kacamata kita yang sudah mengerti, akhirnya ini kemubaziran nih 50%. Belum waktu tenaga kita terbuang juga. Ya sejam-sejam aja kan kebuang lah buat nyuci. Itulah fungsi ini yang paling gampang. Kenapa tadi laundry? Ya karena sumber dayanya juga ada. Kemudian kita mengarah kepada potensi belanja rutin harian kita. Ya, harus dari sana. Bond itu dimulai ya dilakukan. Dan ini semua memang bicaranya mungkin adalah penutup. Ya, penutup dalam arti ketika saya memulai Riba Crisis Center dan saya katakan saya memulai itu sendirian kok. Ya, yang itu di awal-awal sangat berat saya bilang gitu karena saya merasa tidak enak dengan yang lain. Ya, saya khawatir nanti jadi semacam apa namanya? Ya, pengakuan sepihak lah gitu. Tapi saya katakan saya mulai dari nol, dari sendirian lah gitu ya. Karena memang semua orang yang lalu bersama-sama seringkali mereka merasa pamrih. Padahal belum melakukan apa-apa. Dari pamrih itu lalu merasa, oh karena kami, oh dia tidak berbagi, oh dia macam-macam lah, memanfaatkan dan seterusnya. Akhirnya buat gerakan sendiri yang ujung-ujungnya nggak akan jadi apa-apa juga. Nggak akan jadi apa-apa. Ya. Jadi karena itulah ya ini sebagai apa namanya buat saya sebagai katakanlah penyempurna konsep ya, dan setelah ini mungkin saya kira sudah tidak ada lagi yang perlu difikirkan, semua sudah harus bisa berjalan dengan atau tanpa saya gitu ya. Jadi ini usia-usia 40 memang usia-usia saya harus berhenti juga mikirin apa namanya ya urusan soal uang-uang saja gitu ya. Ini sudah harus mulai umur-umur terima wahyu nih gitu ya. Jadi kurang dari 7 bulan lebih kurang ke depan saya pikir ini harus sudah bisa berjalan secara sistematis dan kembali lagi dengan atau tanpa saya ini harus bisa berjalan gitu ya teman-teman semua. Jadi hari ini bukan acara yang terencana karena memang ya saya pikir ya seperti yang sudah saja acara. Saya pikir malah tadinya kita cuma ngariung saja, saya Bu Meta sama siapa Teh Amoy gitu ya, karena yang nanya apa yang bisa dibantu kan mereka gitu ya. Jadi saya mulai dari pertanyaan itu dan kita memang harus selalu punya orientasi ya, berteman harus bertujuan karena ya teman-teman pun memiliki apa yang disebut dengan apa istilahnya, mereka bisa menolong kita nanti di akhirat. Syafaat pertemanan itu ada, tapi tentu ya syafaat dari teman-teman yang memiliki tujuan, bukan dari orang yang sekedar kenal, sekedar kumpul, sekedar ya serba sekedarnya gitu ya, karena tidak ada tujuan. Karena nanti di akhirat itu pada akhirnya kita ditanyakan kepada orang-orang yang dulu bersama kita, yang melakukan sholat, yang melakukan ibadah-ibadah ya sosial lainnya gitu ya. Dan kita nanti syafaat itu akhirnya membuat kita diantara kita bisa saling menarik. Mereka adalah orang-orang yang bersama kita dulu di dunia dalam kebaikan. Silahkan ambil dia. Begitulah hadisnya. Ya, jadi kerabat, tetangga, teman. Ya, teman gitu ya, yang bertujuan. Ya balik lagi akhirnya kita bicara apa yang yang mengikatkan diri kita ini sekarang apa? Ya new IG. Gitulah kira-kira. Kalau kemarin kita ada katakanlah paper apalagi acara hit riba hijriah ya. Itu ya diantara tujuan itu. Dan ketika punya tujuan, akhirnya hal-hal lain akan kita dapat sekaligus. Ya, ketemunya, kenalnya, ngobrolnya, daripada tidak ada tujuan sekedar kenal. Karena waktu-waktu kita tentu begitu berharga. Ya, balik lagi kalau kita bicara akhirat, bobot kelakuan yang mendatangkan dosa kelihatannya kok lebih banyak dibandingkan yang mendatangkan pahala. Jadi kita harus memanfaatkan itu dengan baik. Jadi kalau kita katakan sekarang, apa tujuan kita yang mengikatkan kita semua sekarang adalah new IG ini. Yang nanti konsepnya akan hanya butuh mengumpulkan saja. Semuanya sudah ada dalam pengalaman kita. Ya, kita mulai ini bersama-sama
Dan itulah nanti menjadi tujuan kita, dan ayo libatkan diri nanti dengan kerabat juga, dengan tetangga juga, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing gitu ya. Ya, itu cukup saya kira. Terus Ya. orang yang tadinya bergabung di IG nanti kita ikut gabung. Udah, kita mau namanya juga new. Ya, namanya new itu artinya kalau dia gabung, biarlah itu bukan karena kita panggil. Tapi karena datang sendiri. Karena berbeda. Kalau orang dipanggil, dia akan merasa saya dibutuhkan. Tapi kalau dia datang sendiri, kita tahu kita membuka pintu. Tetapi ketika dia datang karena kesadarannya itu, atau karena dia memang membutuhkan. Nggak apa-apa, kita akan tawarin gula-gula. Orang tanya program pelunasan utang di mana, lu masuk grup tuh. Kita lunasin utangnya. Atau anak-anak itu. Iya, ya itu mah itu silakanlah habiskan waktu untuk begitulah gitu ya, kan saya katakan tadi kita waktu nggak akan ada ujungnya, buat kita juga nggak ada pentingnya. Silakan, kita bukan melakukan kejahatan kok gitu loh. Kalau kita kemudian melakukan kejahatan mungkin kita takut diketahui. Ini kita bicara soal udah ya, gunakan waktu kita sebaik mungkin. Nah, makanya kita katakan new IG ya, karena memang balik lagi yang membutuhkan itu banyak sekali. Jadi di angkatan-angkatan awal itu grup WhatsApp 200 orang ya. WhatsApp itu berapa 200 ya? 245 itu selalu penuh. 256 itu selalu penuh. Admin tuh sampai kadang udah admin keluar dulu nih biar bisa kita ngelok, karena kalau udah 256 full dia nggak bisa ngelok. Kan kita ada fungsi buka tutup. Sampai begitu tuh, mungkin 10 angkatan pertama itu penuh terus. Jadi memang ini juga harus menjadi tahapan melokalisir. Kita bicara crisis center sudah dari 2013. Dulu di awal-awal 1.000 orang baru bergabung. Sekarang sudah mulai berkurang, bahkan udah mulai nggak bertambah. Jadi sekarang kita harus mengkonversi 130-an ribu orang itu kepada grup-grup WhatsApp yang mulai intensif. Karena untuk di grup luar sana, itu adalah kolam besarnya. Kita akan masukkan mereka ke mangkuk-mangkuk kecil yang di sana mereka punya peran-peran khusus yang saling terkoneksi, terhubung dengan fungsi-fungsi yang jelas. Ya, dan mudah-mudahan ini menjadi bola salju yang menggelinding di lintasan salju. Karena kalau sekedar bola salju saja di lintasan aspal kan nggak akan jadi besar juga. Jadi ada bola salju dan lintasannya. Gitu ya. Jadi balik lagi nih, pertemanan kita terikat oleh itu. Jadi New IG ini konsepnya memang ya tadi saya sudah ada ajak beberapa orang, saya pikir udah ini natural saja jadinya kan, alamiah saja, dan sebetulnya sudah simpel kok ya ini, karena sudah jelas mereka pasti punya motif dan kita juga punya ya gula-gulanya kita siapkan ya. Jadi kita bantu mereka, tetapi bantuan itu terjadi secara terstruktur, nggak lepas gitu ya. Jadi kalau dulu saya bicara soal nggak apa-apa kita menseleksi setiap orang, kita kehilangan katakanlah 10 juta nih, kita bicara angkanya yang middle deh gitu ya, 10 juta uang nggak balik, tapi kita menyeleksi satu orang yang tidak amanah. Karena transaksi kita ini nanti, ini transaksi besar, nggak bicara jutaan lagi, miliaran. Kalau ini semua jadi kalau udah satu orang terseleksi dengan 10 juta kita habiskan, karena uang misalkan nggak balik misalkan, itu bukan kerugian ya, karena balik lagi kita mau transaksi besar dan membutuhkan orang-orang yang sabar ya, menahan diri ya, dan seterusnya. Karena semua kita punya aib, tapi yang membuat kita tidak terbelah karena kita akan memikirkan tujuan besarnya. Udah aib begini mah kecil dibandingkan tujuan yang besar itu ya, sehingga kita nggak perlu menyibukkan diri kita dengan aib-aib orang gitu ya, karena semua orang pasti punya salah. Nah gitu. Jadi New IG adalah guyup ketat kita yang akan melokalisir amanah. Karena amanah ini tidak ada by checkingnya nih. By checking pun bahkan bisa lewat nanti. Gitu ya. Ini kita punya guyup checking nanti. Udah. Siapa orang itu? Ya, itu mah. Gitu ya. Itulah kira-kira. Ya, kita akan menselisihi orang-orang yang tidak sabar. Gitu ya. Itu teman-teman semua. Jadi hari ini disaksikan oleh keluarga saya gitu ya, tahu pada dengerin apa enggak, yang mungkin ini adalah apa namanya hari pertama mereka juga tahu yang saya lakukan gitu ya, dan sebelumnya ngeblank juga ya. Jadi kita perkenalkan guyup ketat 21 Syawal 1443 Hijriah ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Kompetensi
New IG. Tambah semangat. Oke.